tersentuh hati dalam pikiran beta tentang 4 tips yang kalau kita lakukan, kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerjaannya. 4 tips itu bulan kemarin itu sebagi. Yang pertama itu harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, harus berani menghadapi proses yang Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Yang keempat, kita harus melayani Tuhan dengan benar. Pada poin yang pertama, kedua, keempat, kita sudah membahasnya. Dan sekarang di saat ini, izinkan beta untuk bagi pada poin yang ketiga. Kita harus menjalankan perintah-perintah Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ada pertanyaan kepada kita semua, apakah kita ini mengasihi Tuhan? Pasti semua menjawab dengan serentak, kita mengasihi Tuhan. Tetapi cara mengasihi Tuhan, bagaimana yang berkenan di mata Tuhan? Di dalam Yohanes 14 ini Tuhan Yesus 2 kali berbicara. Dalam Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bahkan Tuhan Yesus mengulang di ayat 21, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi jawabannya, untuk mengasihi Tuhan hanya satu, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Perintah-perintah Tuhan itu sangat banyak. Perintah Tuhan ini terbagi 4 bagian besar. Yang pertama, yaitu kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus yang benar. Karena banyak pengajaran tentang Tuhan Yesus. Kita bisa menilai. Tapi kita sendiri harus mengenal sosok yang kita imani, yang kita percaya dengan benar. Filipi 3 ayat 10b, 10a. Yang ku kehendaki mengenal dia. Dia itulah Yesus Kristus, Yesus Al-Mesias. Dengan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam kebangkitannya. Paulus saja berusaha untuk mengenal Tuhan yang ia sembah. 2 Timotius 4 ayat 13b. Dia menyuruh Timotius kalau datang kepada dia, kepada Paulus, untuk membawa kitab-kitab, perkamen. Kitab-kitab itu bisa Taurat, kitab para nabi, maupun Talmud, untuk meneliti tentang nubuatan tentang Yesus yang adalah Mesias, yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita ini Bapak Ibu bersyukur bahwa kita hidup zaman sekarang. Segala sesuatu itu sudah ada, sudah lengkap. Kalau kita mau mengenal Tuhan, kita hanya membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Membaca. Ini konteksnya untuk mengenal Tuhan Yesus. Jadi kita baca di dalam perjanjian baru. Setelah kita membaca, kita pasti mengenal Tuhan, sosok yang kita imani, yang kita percayai. Itu perintah yang pertama, mengenal Tuhan melalui membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, setelah kita membaca, ini pasti semua sudah tahu, yaitu kita melakukan renungkan apa terus dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Renungkan di dalam Yosua 1 ayat 8a. Renungkanlah Taurat itu, perkatakanlah Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Yosua 1 ayat 8a. Nah, kemudian dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaanku ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kemudian untuk melakukan firman ini, di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan mendengar saja.
Jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi kalau kita sudah baca firman, kita renungkan, kita harus melakukan firman itu. Bapak Ibu, yang dimaksudkan firman yang kita harus lakukan, ini yang standar ilahi. Standar ilahi. Macam Matius 25, 35 sampai 40, itu perbuatan baik. Orang lapar kita beri makan, haus kita beri minum, pelari kita beri bekal, itu perbuatan nyata. Nyata yang kita harus lakukan. Dan orang lain juga melakukan hal yang sama. Orang lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan mungkin lebih daripada kita. Tetapi untuk melakukan firman yang diajarkan oleh Tuhan, harus kapasitasnya di atas berstandar ilahi. Apa itu firman yang berstandar ilahi? Satu contoh Bapak Ibu dalam Alkitab. Dalam Matius 5 ayat 27 sampai 28. Kamu telah mendengar firman, jangan bersinah. Yesus berkata, tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah bersinah dengan dia dalam hatinya. Ini standar ilahi. Jadi kalau mata kita ini sumber-sumber dosa yang masuk mata, kalau kita melihat, kita mengingini, itu dosa. Ini yang kita harus jauhi. Kemudian contoh yang kedua yang berstandar ilahi. Dunia mengajarkan kita, kalau orang menjahatin kita wajarlah untuk balas dia dengan jahat atau menghakimi dia. Wajarlah, karena dia menjahatin kita. Kita kan ada posisi benar. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan lain lagi, Bapak Ibu. Dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 28, kepada mereka mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini tidak gampang Bapak Ibu. Ini perlu latihan. Kalau kita dalam renungan saat lalu, ini latihan daging kita harus dilatih. Karena memang waktu kita kemauan untuk melakukan, respon daging kita ini muncul di pikiran hal-hal yang berlawanan. Kalau kita tidak melatih untuk melakukan firman yang berstandar ilahi, kita bisa terpeleset. Kalau kita sudah melewati hal yang firman yang keras yang bertanda ilahi bagi kita, maka hal yang lain itu kita bisa mudah melakukannya. Ini bukan karena kekuatan kita Bapak Ibu. Sekali lagi ini bukan karena kekuatan kita melakukan firman ini. Tetapi ada kuasa di dalam tubuh kita yang waktu kita sudah renungkan, waktu kita sudah membaca Alkitab, ada kuasa yaitu yang disebut oleh Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan hal demikian. Melakukan pengampunan, melakukan mengasihi yang busuk, itu Roh Kudus yang memampukan kita, itu datang sendiri dalam diri kita. Tapi bagi manusia kita harus berjuang untuk melakukan keringan kita, baru Roh Kudus itu akan bisa bekerja. Itu perintah Tuhan Bapak Ibu. Yang kedua, yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita yang berstandar ilahi. Kemudian yang ketiga, perintah Tuhan yang ketiga. Setelah kita baca mengenal Tuhan, setelah kita merenungkan, setelah kita melakukan, kemudian kita memberitakan firman itu kepada orang lain. Memberitakan firman itu kepada orang lain. Firman Tuhan dalam Markus 16 ayat 15. Iya, yaitu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, konteks saat itu ada murid-murid. Pergilah kepada seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Injil adalah kabar baik yang berisikan dalam firman Tuhan. Yang jelas, bahwa yang bertanggung jawab tentang kebenaran firman kita semua. Di mana saja kita berada, kita harus memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan ini ada dua cara. Yang pertama, kita seperti ini, membawa renungan saat itu, berkhotbah, sharing dengan teman-teman, langsung memberitakan kebenaran firman kepada orang lain. Yang kedua, mulai perbuatan tindakan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Di mana saja kita berada, kita melakukan firman itu seperti tadi pada poin yang kedua. Lalu setiap orang itu melihat kita hidup seperti anak-anak Tuhan, seperti Kristus. Matius 5 ayat 16.
Demikianlah hendaklah terang bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Jadi tindakan perbuatan kita setiap hari, itu juga kita memberitakan kebenaran firman. Banyak kita punya lawan, Bapak Ibu, pastikan juga tidak duduk diam. Lawan kita adalah si kunyut, si iblis yang dibuang, dia sekarang berada di sekitar kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, saudara menjaga lawan berjalan sekeliling seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya. Dia menunggu waktu untuk menerkam kita. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan relasi dengan Tuhan sangat kuat. Sehingga pada saat kita memberitakan kebenaran firman, ada tantangan, ada cobaan, ada segala macam, itu kita dapat melaluinya dengan benar. Yang keempat, yang terakhir, yaitu mengajar orang untuk melakukan firman itu. Ini lebih berat lagi, Bapak Ibu. Jadi kita sudah berbicara kepada orang, kita harus mengajar orang itu untuk melakukan firman itu dalam kehidupannya. Kita baca di dalam Matius 28 ayat 19, baptis nama mereka nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu ayat 20a, ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan memberitakan saja Bapak Ibu, tapi kita juga harus mengajak orang untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di sini ada banyak tantangan Bapak Ibu kalau untuk mengajar orang kebenaran. Bapak Ibu, setiap kita membawa firman Tuhan, bersaksi kepada orang, saat ini kita menyampaikan firman renungan saat tidur malam, menyampaikan firman dengan penjelasannya. Tuhan tidak melihat kita saat ini. Ucapan kata yang kita ucapkan. Seperti orang itu. Dia setiap melihat, Tuhan setiap melihat, itu tembus di hati. Dalam 1 Samuel 16 ayat 7c, manusia melihat di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Bapak Ibu kalau membaca dalam Markus 10 ayat 17 sampai 22. Itu orang itu mendengar perkataan Tuhan Yesus. Dia kecewa, sedih, lalu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa? Hartanya banyak. Bukan masalah di harta, tapi Tuhan sementara membereskan hatinya. Orang ini secara standar agamawi sudah sangat-sangat baik. Tapi kalau bilang dalam kebenaran, standar agami sudah baik, dia sudah melakukan apa yang tertulis, tapi kalau mau ikut kebenaran, harus menyerahkan hati, pikiran, tindakan, perbuatan kepada Tuhan 100%. Ini bicara tentang tahap kebenaran. Dia kecewa meninggalkan Tuhan. Kalau zaman sekarang, kalau kita mengajak orang untuk melakukan kebenaran, pasti menghadapi hal yang sama, Bapak Ibu. Karena Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Karena mengajak orang melakukan kebenaran. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu, ini lebih gila lagi, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat 12, Tuhan berkata, ini konteksnya Tuhan berbicara dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu membenarkan diri depan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Apa yang dikagumi oleh manusia dibenci oleh Allah. Orang-orang Farisi melayani, mendoakan, mereka ini tidak bercacat, Bapak Ibu. Melayani dan mereka berpuasa 1 minggu 2 kali. Perpuluhan mereka berikan kata Alkitab. Tetapi kalau kita membawa orang ke dalam kebenaran yang murni, yang 100% untuk Tuhan, berarti utuhnya seperti tadi kita sampaikan. Hati pikiran mereka terus tindakan berbuat harus 100% kepada Tuhan. Lukas 16 14b, mereka ini hamba-hamba uang. Dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Terus bicara juga kepada ahli Taurat dan Farisi. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan Farisi. Kamu seperti kuburan labur putih, sebelah luarnya tampak bersih, sebelah dalamnya penuh tulang-tulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian juga kamu, sebelah
Luarnya tampak benar di mata orang, tapi sebelah dalamnya penuh dengan kemunafikan dan kurang. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6 dan 7, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Ayat 7-nya, bukan masalah menanam dan menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi waktu kita memberitakan kebenaran firman, lalu mengajar mereka untuk melakukan kebenaran firman, ini kita waktu membagikan, mereka mungkin saat itu menolak. Tetapi waktu mereka pulang, itu Allah mulai bekerja dalam tubuh mereka, karena mereka tahu kebenaran. Mereka tidur itu pasti tidak nyaman. Tuhan dia tuh bekerja karena Allah yang bukan pertumbuhan. Begitu dengan zaman sekarang. Kalau kita memberitakan melatih orang untuk melakukan kebenaran, kita yakin bahwa dengan konsep hati yang tulus untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan, Allah juga turut bekerja. Roma 8 ayat 8. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil untuk rencana Allah. Ini konsepnya, ini inti untuk kerajaan sorga. Jadi kita bekerja memberitakan firman, mengajar orang untuk melakukan kebenaran. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Allah bekerja untuk membawa orang bertobat. Jadi jangan bawa Roma 8 itu untuk ke tempat lain. Karena ini memang Allah bekerja untuk membawa mereka untuk bertobat. Mereka tidur malam bekerja waktu itu dalam tubuh mereka. Dan itu tidak gampang. Kalau kita terus bekerja, pasti Tuhan buka jalan. Memang dalam konsekuensi menjalankan kebenaran, memberitakan kebenaran firman, mengajak orang dalam kebenaran, dalam setiap ruang lingkup kita, pasti tantangan. Tunis juga mengalami, kita juga mengalami. Memang kita itu bersifat daging. Kalau kita tidak melatih daging kita juga bisa goyang, bisa digoyang. Jadi hubungan karib dengan Tuhan, melatih daging kita untuk tumbuh otoritas Tuhan, itu sangat-sangat perlu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, kita mengulangi bahwa kita harus mengenal Tuhan yang benar, membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan berstandar ilahi, kemudian memberitakan kebenaran firman Tuhan, kemudian yang keempat yaitu kita mengajar orang untuk melakukan firman itu. Kalau kita sudah melakukan semua itu pasti janji-janji Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Kita baca satu ayat Bapak Ibu, karena antara perintah dan janji, kebanyakan ini kita lebih pegang janji daripada perintah. Sebenarnya terbalik Bapak Ibu, yang kita harus pegang adalah perintah Tuhan, baru janji Tuhan itu dialihkan kepada kita. Dan Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi yang memegang janji Tuhan, yang memegang janji itu bukan manusia. Tuhan memegang janji. Kita harus memegang perintah. Jadi kalau kita memegang perintah, kita menjalankan perintah, maka janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Terima kasih, Shalom.